Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fathiha Agis Fathahillah. Saya dari Prodi S1 Teknik Sipil offering B3 dengan NIM 250523617569. Nah, sekarang pada kali ini saya ingin membahas tentang conservation of energy, yang merupakan salah satu bab dari mata kuliah Fisika 1 Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang tahun 2025-2026. Nah, pada bab ini saya akan membahas subbab berjudul power atau daya. Nah, seperti apa pembahasannya? Silahkan simak video saya. Sebelum itu, untuk informasi, di sini saya menggunakan buku referensi yang berjudul Physics for Scientists and Engineers with Modern Basics. Ini bukunya dari Survey dan Jewett, edisi ke-9. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, di sini saya mempunyai sebuah ilustrasi ya, dimana di sini ada sebuah orang sedang mendorong kulkas. Dia ingin menaikkan ke mobil pengangkut ya, cuman dia itu jalannya naik. Nah, sini adalah sebuah kulkas yang dikelinikan menaiki 2 ram berbeda menuju mobilnya. Nah, misalkan seorang tidak yakin bahwa usaha yang dilakukan jika orang ini berjalan di atas ram yang panjangnya berbeda, lalu ia membuat ram yang lebih panjang untuk menunjukkan bahwa jumlah usaha pada ram panjang akan lebih besar karena kulkas harus dipindahkan pada jarak yang lebih jauh. Namun walaupun usaha yang dilakukan pada kedua ram ini sama, terdapat sesuatu yang berbeda pada kedua kasus tersebut pada saat usaha itu dilakukan. Nah, ini daya atau power adalah laju perpindahan energi terhadap waktu, dan daya sesaat atau instantaneous power, dan ini didefinisikan sebagai P sama dengan DE per DT, di mana P sendiri sebagai daya, satuannya ini adalah watt, ini watt. Terus T di sini adalah waktu, satuannya itu sekon, dan E ini adalah energi, satuannya joule, dan dE per dt ini adalah laju perubahan energi terhadap waktu. Nah, di sini kita akan berfokus pada energi yang berpindah melalui metode diskusi energi. Jika gaya eksternal bekerja pada suatu benda yang kita modelkan itu sebagai partikel, nah, dan melakukan usaha pada benda tersebut selang waktu delta T, ini delta T, dan rata-rata selang waktu tersebut ini kita dapati dengan rumus P average sama dengan W per delta T. Nah, pada contoh gambar 7.7 ini, kita itu meskipun usaha yang dilakukan itu menggulingkan kulkas pada kedua ram yang sama, namun daya yang diperlukan itu pada yang lebih panjang ini lebih kecil. Seperti pada ini ya, rumus persamaan ini, daya sesaat adalah limit dari daya rata-rata delta T mendekati 0, di mana E sama dengan delta T menjadi lim delta T mendekati 0 W per delta T sama dengan dt per dW. Nah, karena usaha dW kecil, maka kita dapati dW sama dengan F kali dr. Nah, dari sini kita dapati P sama dengan dW per dt sama dengan F dikali dr per dt sama dengan F dikali V. Nah, ini adalah daya adalah laju usaha terhadap waktu. Secara matematis, P sama dengan dW per dt ini
daya P sama dengan turunan usaha terhadap waktu, yaitu dW per dt. Karena usaha diferensial dW ini sama dengan gaya F dikali dr per dt, maka dW per dt ini ditulis sebagai ini dr per dt. Dan karena dr per dt adalah kecepatan, di sini gaya ini sama dengan F dikali V, dimana di sini itu maksudnya P itu adalah dayanya sendiri, W itu usaha, lalu T itu waktu, F itu gayanya, R itu posisi, lalu V kecepatan, dan didapati rumus seperti ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah satuan daya. Satuan daya untuk Joule, satuan SI dalam bentuk satuan SI itu adalah Joule per detik, atau bisa dituliskan dengan J per S yang disebut Watt. Ini adalah satuannya. Di sini mengapa diperlukan seperti itu, karena di sini untuk menghormati ini Bapak James Watt. Nah, satuannya sendiri adalah 1W sama dengan 1 Joule per second, itu senilai dengan 1 kg dikali meter kubik per meter persegi per second kubik. Namun dalam beberapa sistem lain itu, terutama pada mesin atau kendaraan, digunakan satuan horsepower atau biasanya HP. Nah, ini di sini 1 HP itu mempunyai nilai 746 watt. Selanjutnya itu energi juga dapat dinyatakan menggunakan satuan daya. Misalnya, jika energi dipindahkan dengan laju 1 kW selama 1 jam, maka energi yang dipindahkan adalah ini 1 kWh sama dengan 10 pangkat 3 watt dikali 360 second. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini ada contoh. Misal tarif listrik rumah tangga sekitar ini. Jika tagihan listrik dalam 1 bulan adalah 300.000, maka energi listrik yang digunakan adalah, nah, kita tinggal menghitung menggunakan rumus yang ini tadi, didapati hasilnya itu segini, atau jika diubah menjadi satuan Joule ini didapati segini. Nah, ini penting untuk dipahami ya teman-teman. Kilowatt hour atau kWh itu bukan satuan daya, nah tetapi satuan energi. Jadi tagihan listrik tiap bulan yang dibayar itu bukan satuan dayanya, jadi kayak kita itu membayar itu adalah satuan energi secara total. Nah, selanjutnya adalah di sini ada contoh soal ya. Kasusnya itu sebuah kabin lift memiliki massa 1600 kg dan membawa penumpang dengan massa total 200 kg. Terdapat gaya gesek kontak sekitar sebesar 4000 N. Ini 4000 N yang menghambat gerakan lift. Pertanyaan yang pertama adalah berapa daya yang harus diberikan oleh motor untuk mengangkat kabin lift beserta penumpangnya dengan kecepatan konstan 300 ms. Lalu yang kedua adalah berapa daya yang harus diberikan motor pada saat kecepatan lift adalah V, jika motor dirancang untuk memberikan percepatan ke atas sebesar 1,00 m/s kuadrat pada kabin lift. Nah, di sini ya kita kerjakan yang dulu. Di sini diketahui seperti ini ya. Ini diketahui ini. Lalu pengerjaannya kita di sini menggunakan persamaan ini, sigma Fy sama dengan T dikurangi F dikurangi Mg sama dengan 0, dimana kita sederhanakan T sama dengan Mg plus F. Nah, rumus itu saat ini bisa dijadikan sebagai rumus di bawah ini, yaitu P sama dengan T dikali V atau TV sama dengan Mg plus Fv. Nah, yang terakhir kita tinggal masukkan rumusnya ya. Ini kita tinggal masukkan rumusnya di sini. Ini T ini adalah M ini, terus ini G, Mg ini ya, Mg G adalah nilainya ini, ditambah F adalah nilainya ini, lalu V percepatannya ini, sehingga didapati ini.
6,49 dikali 10 pangkat 4W. Lalu yang kedua ini hampir sama seperti tadi, cuman ada beberapa yang diubah. Secara konsep ini lift mengalami percepatan sehingga motor harus memberikan gaya yang lebih besar. Nah, analisisnya kita menggunakan hukum 2 Newton. Ini bisa kalian lihat, sehingga didapati rumus ini T sama dengan M dikali A plus G plus F. Ya, ini sama hampir sama seperti tadi ya. Terus kita mencari daya yang diperlukan menggunakan rumus ini. Lalu kita substitusikan nilainya, kita masukkan dari data yang sebelumnya. Didapati P sama dengan 2 kali 34 dikali 2,34 dikali 10 pangkat 4 NV. Jika V di sini adalah 3 ms, terus kita langsung masukkan saja P sama dengan 2,34 dikali 10 pangkat 4 dikali ini, dan didapati hasilnya ini. Nah, kesimpulannya daya ini lebih besar daripada bagian A karena motor harus melakukan usaha tambahan untuk mempercepat lift. Nah, ini terus ini adalah contoh soal yang kedua. So, untuk mengalir energi bersabar berjalan kaki, ini kalian bisa baca sendiri. Terus diketahuinya ini. Lalu untuk soal yang A ini berjalan kaki, kalian bisa lihat ya, ini tinggal kita masukkan saja rumusnya. Sudah, ini kita pakai rumus yang materi tadi. Yang bersepeda juga ini kita tinggal masukkan saja ya. Nah, penerapan teori ini dalam teknik sipil itu bagaimana? Ini ada sebuah proyek pompa beton ya, kita disuruh untuk menghitung daya minimum. Nah, ini di sini kita menggunakan rumus ini ya, F sama dengan mg. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja 500, ini adalah masanya. Lalu gravitasi ini kita masukkan nilainya itu 9,8. Terus setelah gayanya diketahui, kita langsung masukkan ini ya, kita cari P nya, kita masukkan ini NFF ini dikali sama 0,4 ini atau V ini, didapati P sama dengan 1960 watt. Kesimpulan pada materi ini adalah daya itu laju perubahan energi terhadap waktu. Daya dapat dihitung menggunakan hubungan antara usaha dan waktu ataupun gaya dan kecepatan. Konsep ini sangat penting dalam berbagai sistem mekanik termasuk lift, kren, dan pompa yang sering digunakan dalam bidang teknik sipil. Nah, untuk contoh-contoh lain itu yang ada di dalam teknik sipil itu misalnya itu ada kren itu baja struktur, terus ada juga beton pracetak, terus ada di material-material pembangunan itu. Karena selain itu juga ada elevator dalam gedung bertingkat ya, atau lift itu biasanya. Nah, karena biasanya itu semakin tinggi gedung itu semakin besar juga massa liftnya, jadi semakin besar juga motor yang digunakan. Nah, itu mungkin penjelasan tentang bab ini yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Dan itu cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.